Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam santapan di hari Minggu atau Sarimi episode yang ke-12. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari kitab Amos dengan tema waspadalah terhadap segala bentuk penipuan. Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan dari Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai di Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyian-nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih. Pada minggu hari ini kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk bersama-sama beribadah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua saudara sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun, kapanpun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagaimana telah saya katakan tadi bahwa tema kita ialah waspadalah terhadap segala bentuk penipuan. Dalam konteks firman Tuhan kitab Amos ini, yang pertama-tama yang perlu kita tegaskan, kebenaran firman Tuhan ini dan tema yang saya sudah sebutkan tadi ada dalam konteks umat Tuhan. Sehingga yang melakukan penipuan-penipuan terhadap sesamanya atau terhadap orang percaya dalam konteks hari ini, justru itu dikerjakan oleh umat Tuhan. Sehingga
Ini satu peringatan yang harus kita waspadai. Jangan sampai penipuan-penipuan yang terjadi sebagaimana nanti kita akan lihat dalam uraian-uraian firman Tuhan ini masih terjadi sampai hari ini. Dan akibatnya sebagaimana dalam pembacaan pasal 8 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 memiliki dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita hari ini, apa yang menjadi dosa atau penipuan yang terjadi yang justru dilakukan oleh umat Tuhan. Tentu dalam pembacaan kita ini sangat kebetulan sekali umat Tuhan yang kita bicarakan mereka adalah orang-orang yang berdagang. Jadi pedagang-pedagang atau orang-orang kaya. Nah, tentulah apa yang mendorong mereka untuk melakukan penipuan demi penipuan bukan karena mereka mengalami kekurangan atau mereka membutuhkan sesuatu, tetapi karena mereka sesungguhnya sudah memiliki banyak hal, namun didorong oleh sikap kerakusan dan ketamakan akan harta duniawi, itu yang menggelapkan mata mereka, sehingga mereka melakukan penipuan dan penindasan. Dan ironisnya, saudara, itu justru dilakukan kepada sesama umat Tuhan yang dalam kondisi kemiskinan. Kalau kita memperhatikan, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat 10 ini kita bisa melihat dosa mereka. Dikatakan secara terus-menerus mereka mengejar orang miskin dengan tujuan untuk membinasakan mereka sebinasa-binasanya. Kalau boleh kita katakan seperti itu. Jadi mereka seperti seorang yang haus darah yang terus-menerus menindas. Kemudian mereka justru memanfaatkan kemiskinan, kesengsaraan, ketidakmampuan dari rakyat yang notabene adalah orang-orang lemah. Itu justru mereka manfaatkan sehingga mereka melakukan penindasan, penipuan dengan tanpa belas kasihan. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat, dosa yang mereka lakukan sangat jelas adalah dosa tamak rakus. Sehingga kalau kita baca tadi dalam ayat yang kedua dan ketiga, ya, kalau kita memperhatikan bagian-bagian itu, maka mereka sesungguhnya sedang melanggar hukum Sabat, hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, serta bulan baru. Itu kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang nanti ditampilkan dalam VVT. Mengapa saya katakan demikian? Karena sementara mereka beribadah, sementara mereka berada di hadirat Tuhan, sesungguhnya yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana hari Sabat yang menjadi beban, yang menjadi tekanan, yang menjadi pengikat bagi mereka untuk tidak dapat berbuat sesuatu. Dan di dalam bayangan mereka, kapan hari Sabat? Kapan bulan baru ini berlalu? Sehingga, saudara, mereka dengan bebas melakukan segala bentuk penipuan. Saudara perhatikan, pelanggaran yang sangat serius. Makna Sabat yang sesungguhnya merupakan hari kebebasan, hari perhentian, hari di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, justru menjadi hari perbudakan, di mana sekelompok orang yang telah dirasuk oleh hawa nafsu rakusnya, justru ketika menyembah Tuhan, justru ketika sedang beribadah, tetapi sesungguhnya mereka sedang memikirkan sesuatu yang jahat, sedang memikirkan satu keuntungan yang dapat mereka peroleh sebesar-besarnya dari perbuatan-perbuatan yang akan mereka lakukan. Ya, kalau saudara perhatikan, ini satu situasi yang betul-betul sangat ironis sekali. Mereka sementara beribadah,
Mereka justru sedang memikirkan bagaimana caranya berbuat jahat, bagaimana caranya dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita memperhatikan lebih konkret lagi kejahatan mereka, dikatakan mereka melakukan cara-cara berdagang yang jahat. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam pembacaan, dikatakan mereka mengecilkan Eva. Mereka membesarkan sikal. Mereka membuat neraca palsu dan menjual sekam. Ini fakta yang mereka lakukan tiap-tiap hari. Mari kita lihat, ya, satu persatu kejahatan dalam konteks dagang yang menipu itu. Mengecilkan Eva. Apa artinya mengecilkan Eva? Mengubah ukuran yang dipakai untuk menjual dalam konteks ini padi-padian. Ya, jadi jenis-jenis tanaman padi-padian, biji-bijian kepada pembeli. Caranya dengan bagaimana? Ya, nanti saudara bisa membayangkan cara yang sangat canggih ini. Ya, caranya ialah, jadi Eva itu satu ukuran untuk padi-padian atau biji-bijian dari hasil tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian caranya mereka menipu mengecilkan Eva. Mereka membuat dasar kedua di dalam ukuran itu, sehingga ukuran itu diperkecil dan itu tidak tampak dari luar. Saudara bisa bayangkan, ya, satu takaran, ya, yang terbuat dari logam, dari besi, kemudian dasar di dalam takaran itu sesungguhnya sudah ada lapisan yang tidak tampak dari luar. Itu namanya mengecilkan Eva. Inilah yang dimaksud dengan takaran Eva yang kurang dan yang terkutuk menurut Mika pasal 6 ayat 10. Dan saudara tahu, orang-orang yang mengurangi Eva atau yang memodifikasi Eva untuk tujuan menipu, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dosa yang kedua, ya, membesarkan sikal. Apa yang dimaksud? Kalau tadi dia membuat dasar yang kedua dan tidak terlihat dari luar, membesarkan sikal, itu berarti memperberat batu-batu timbangan, dalam konteks ini timbangan untuk uang. Ya, ya, kalau saudara perhatikan, batu timbangan yang diperberat ini tidak dipakai untuk menjual padi-padian, sebab padi-padian atau biji-bijian itu tidak dijual dengan timbangan, tetapi dengan ukuran takaran. Batu timbangan yang dimaksud di sini yang lebih berat dipakai untuk menimbang uang yang dibawa oleh pembeli. Jadi timbangannya diperberat. Ya. Maka uang yang akan ditimbang itu akan semakin banyak supaya sesuai. Kita lihat ya. Ini penipuan era kuno seperti ini. Ya. Mengingat kenapa dikatakan membesarkan sikal? Karena mata uang dalam konteks Israel itu baru dipakai setelah pembuangan di Babel. Jadi kita bisa lihat dalam sejarahnya, ya, maka sebelumnya perak itu harus ditimbang. Jadi perak yang dipakai untuk sarana membeli barang-barang itu harus ditimbang. Ya, semakin berat batu timbangan, maka semakin banyak uang atau perak yang harus ditaruh di dalam timbangan oleh si pembeli. Kita bisa bayangkan ini, ya. Satu model penipuan kuno tetapi yang cukup canggih. Ya, dalam hal ini juga pedagang berbuat jahat. Kita bisa bandingkan dalam Ulangan 25 ayat 13 dan 15. Pertama, mereka memberikan barang dalam jumlah yang kurang, ya, karena timbangannya sudah tidak seimbang, dan kemudian mereka meminta uang lebih banyak untuk itu. Jadi 2 kali lipat. Perak yang akan dipakai untuk membeli itu harus ditimbang. Sedangkan batu timbangannya diperberat, maka otomatis dia seorang pembeli akan 2 kali rugi. Barang yang mereka terima akan lebih sedikit, tetapi uang yang mereka atau perak yang harus mereka bayarkan itu pasti lebih banyak. Yang ketiga, neraca palsu. Neraca dalam konteks perjanjian lama seringkali dipakai sebagai simbol keadilan dan hukum. Ya, bisa kita lihat dalam Amsal 16 ayat 11. Ya, neraca itu telah mereka ubah menjadi neraca palsu. Artinya apa? Neraca itu yang tadinya simbol keadilan mereka rubah. Karena apa? Karena sekarang sudah menjadi timbangan penipuan. Dengan demikian, transaksi perdagangan
kelihatannya memang berjalan adil, namun sungguh merupakan penipuan semata-mata. Ini bisa kita perhatikan. Ya. Yang keempat, ya, cara dagang yang mereka lakukan dalam pembacaan ini ialah, ya, puncak penipuan itu ialah bahwa barang sedikit diperoleh orang-orang miskin dengan harga yang mencekik leher, dan barang itu ternyata juga dalam konteks pembacaan kita itu barang yang palsu. Ya, rosokan istilahnya. Jadi barang-barang yang tidak seharusnya seperti itu. Yang mereka peroleh barangkali, ya, yang diterjemahkan dalam konteks ini diterjemahkan dengan sekam atau sisa gandum, atau dalam pembacaan tadi dikatakan terigu rosokan. Ini yang kita bisa lihat. Nah, sekarang itu cara-cara yang dipakai dalam penipuan menurut Amos, ya. Pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Apa sih tujuan mereka melakukan itu? Ya, di dalam ayat yang keempat sangat jelas. Tujuan mereka, yang notabene mereka adalah sebenarnya umat Tuhan, tetapi tujuan mereka ialah membinasakan orang-orang sengsara. Membinasakan orang-orang miskin melalui cara-cara berdagang yang jahat. Ya. Dengan demikian, para pedagang ingin merampas hidup orang-orang miskin itu, yang kemudian mereka dengan penipuan itu sesungguhnya mereka ingin menciptakan satu sikap ketergantungan, supaya dengan ketidakmampuan mereka, dengan uang yang hanya sedikit, pada akhirnya orang-orang miskin yang merupakan pembeli dari jasa para penipu ini akhirnya menghambakan diri menjadi budak-budak. Karena mereka tidak sanggup membeli dengan harga yang pantas, mereka akan berhutang, dan kemudian untuk membayar hutang dan ketidakmampuan itu, mereka akan dipaksa untuk menjadi budak-budak dari orang-orang kaya. Karena tujuan yang kedua sangat jelas dalam pembacaan ini ialah memperbudak orang miskin. Para pedagang akan mengikat, ya, akan mengikat orang-orang miskin dengan cara-cara penipuan, dan melalui penipuan itu mereka sedang menambahkan kesengsaraan orang miskin sedemikian rupa, sampai seperti yang saya katakan tadi, mereka akan menjadi budak. Apapun akan mereka lakukan supaya mereka dapat memperoleh sesuatu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, sesungguhnya yang mereka butuhkan, sesungguhnya sebagai pengganti perbudakan itu, bukanlah barang yang berharga, tapi dipakai istilah sepasang kasut. Ini satu hal yang sangat ironis. Ini beberapa bentuk penipuan dalam konteks perdagangan hari ini. Saudara, apakah mungkin bentuk penipuan ini masih terjadi? Saya tidak akan bertanya kepada kita orang-orang yang di luar Kristen, karena firman Tuhan ini jelas ditujukan kepada umat Tuhan. Pertanyaannya ialah, apakah bentuk-bentuk penipuan mungkin dengan model-model yang berbeda, yang justru dilakukan oleh orang-orang Kristen hari ini, apakah bentuk-bentuk penipuan ini masih terjadi? Ya, mungkin caranya tidak sama. Ya. Mungkin berbeda, karena zamannya sangat berbeda. Tapi coba perhatikan. Ini satu tantangan untuk kita hari ini. Supaya kita bisa mewaspadai sekecil apapun bentuk penipuan. Ya, kalau kita memperhatikan hari ini kecanggihan teknologi justru memperkuat bentuk penipuan. Tapi itu kan bagi dunia. Bagi orang yang belum percaya. Tetapi bagaimana dengan kita orang yang sudah percaya? Apalagi bentuk-bentuk penipuan itu justru dilakukan kepada orang-orang yang juga percaya.
Saya teringat. Satu kali seorang pendeta diminta berdoa oleh seorang ibu. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika kami melayani sama-sama dengan seorang teman di Bandung. Jadi sesudah selesai khotbah, ya, seorang ibu kemudian beri ucapan selamat kepada pendeta, kemudian dia minta waktu supaya Bapak Pendeta ini mendoakan. Dan di tangan ibu ini ada sebuah tas yang cukup besar. Kemudian dia katakan, "Pak Pendeta, tolong saya didoakan. Di tas saya ini ada sekian banyak uang karena kami memang baru mendapat warisan dan sebagainya." Kemudian Bapak Pendeta ini sedikit agak terkejut, kok uangnya begitu banyak gitu ya. Kemudian sebelum saya berdoa, ujar Pak Pendeta, "Saya ingin tahu dulu, kira-kira usaha ibu nanti apa?" Gitu ya. Kemudian saudara, dengan sedikit agak tersendat-sendat, dengan ragu-ragu, kemudian sang ibu ini mulai bercerita. Kalau dia punya usaha adalah membantu orang. Membantu orang dengan cara memberi mereka pinjaman demi pinjaman. Dan uang yang dibawakan itu sesungguhnya itu hanyalah bagian dari apa yang dia sudah kerjakan selama ini. Singkat kata, yang dimaksudkan oleh ibu ini ternyata, maaf, dia adalah seorang rentenir. Ya. Dan akhirnya ibu ini bukan didoakan, tapi dia dilayani. Saudara, sangat jelas ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-15 sangat jelas, bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, teguran Tuhan kepada orang yang mencoba mencekik orang lain dengan bunga, ya, dengan riba. Ini salah satu bentuk penipuan. Ada begitu banyak. Tapi mari kita lihat. Yang saya jelaskan tadi itu satu model yang mungkin kelihatannya kuno. Tapi mungkin saudara bisa menerjemahkannya dengan model-model hari ini. Ya, sekali lagi, saya tidak akan pusing kalau ini memang model dunia menipu dengan segala cara, dengan segala kecanggihan. Tapi ini diperuntukkan untuk saya dan untuk kita orang-orang percaya. Saudara perhatikan. Mengapa saya katakan? Karena ternyata Tuhan tidak tinggal diam melihat orang-orang yang melakukan penipuan seperti ini. Tuhan pasti akan menghukum dalam ayat yang ke-7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ternyata Tuhan mengamat-amati, Tuhan melihat, dan Tuhan siap menindak. Kalau kita perhatikan di sini, ada satu istilah dikatakan Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub. Ya, apa yang ingin dikatakan? Sesungguhnya yang ingin dikatakan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, demi kekudusannya, karena dia tidak mungkin dapat melihat perbuatan-perbuatan dosa yang sedemikian rupa. Ini yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Ya, meskipun misalnya kalau kita memperhatikan akibat sumpah itu, jadi Tuhan sendiri bersumpah demi dirinya. Artinya bahwa apa yang dia katakan itu pasti akan terjadi. Penghukuman akan segera terjadi kepada orang-orang yang melakukan penipuan tanpa kecuali. Nah, saudara perhatikan. Akibat sumpah itu dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Kita lihat yang mengalami akibatnya bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga. Tapi dikatakan seluruh alam semesta. Bumi akan gemetar. Apa artinya? Terjadi gempa bumi. Jadi maaf, saya tidak ingin terlalu ekstrim. Tapi kira-kira kejadian-kejadian hari-hari ini, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan sesungguhnya disebabkan oleh apa? Dan
Apa yang membuat Tuhan akhirnya melakukan penghukuman kepada bumi ini? Dikatakan tanah naik turun. Wah, ini bentuk gempa bumi yang luar biasa. Seperti sungai, ya, dikatakan tanah naik turun seperti sungai Nil. Ya, padahal sungai Nil itu punya waktu, naik pasang surutnya itu punya waktu. Ya, di sini kita lihat, kalau misalnya kita lihat dalam Amos pasal 1 ayat 1, Amos sedang menubuatkan, ya, gempa bumi yang besar yang terjadi, ya, 2 tahun setelah dia berkhotbah. Ya, tentu saya tidak sedang bernubuat, saudara, tapi fakta. Ya, jadi kalau kita mau melihat seluruh kejadian di alam semesta ini, saudara, tidak ada yang kebetulan. Mengapa saya katakan? Karena alam semesta ini ada pemiliknya, itulah Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti ada alasan dan tujuan Tuhan. Seperti hari ini kita membaca, gempa bumi yang bertalu-talu menghancurkan, dan itu diingat. Ya. Apalagi ada gerhana matahari. Matahari terbenam. Tuhan mengubah siang yang terang dan menjadi malam yang menakutkan. Semua bentuk kegembiraan, semua bentuk sukacita yang sia-sia sekarang menjadi duka dalam kegelapan. Ya, dikatakan Allah seolah-olah mau mengenakan kain kabung kepada seluruh negeri. Semua ini akan terjadi pada satu hari tertentu yang disebut, ya, dalam pasal 8 ayat 3. Kita perhatikan. Ya, tentu kalau kita mempelajari perjanjian lama, nubuatan penghukuman itu memang terjadi pada waktu itu. Tetapi dia juga bersifat eskatologi, bersifat eskaton, menyangkut hari-hari terakhir. Dan gambaran dalam kitab Amos ini juga masih menanti satu hari di mana akhir zaman, kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang berikut bukan hanya alam semesta, tetapi bagi pelaku-pelaku kejahatan, di mana dikatakan di dalam ayat 10 akan terjadi perkabungan, akan terjadi ratapan. Ya, semua orang akan mengganti pakaian pesta dengan pakaian kabung. Ini bagi Israel. Semua orang akan menggundulkan kepala tanda perkabungan. Tapi saya mau katakan, apa artinya perkabungan tanpa perubahan hidup? Apa artinya simbol-simbol perkabungan tanpa ada pertobatan dari hati yang dalam? Saudara perhatikan, perkabungan yang sedemikian berat, sedemikian besar, seperti halnya orang berkabung, dikatakan demi putra tunggal. Melalui kematian putra yang tunggal, masa depan setiap keluarga terhapus. Ya, kita bisa nanti bandingkan misalnya dalam 2 Samuel 18 ayat 18, apa yang dimaksud. Juga apa yang dimaksud dengan putra yang tunggal, kita bisa bandingkan dengan Yeremia 6 ayat 26. Zakaria 12 ayat 10. Saudara silakan baca. Sehingga yang ingin dikatakan, tidak ada lagi harapan. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, firman Tuhan hari ini ditujukan kepada saya, kepada kita orang-orang percaya. Jangan sampai hari ini kita kedapatan sedang melakukan tipu muslihat. Bahkan yang sering kali untuk menutupi tipu muslihat, kelicikan, penipuan yang kita lakukan, sering kali kita ingin membalikkan fakta. Ya, dengan mengucapkan dalih-dalih rohani. Dengan menunjukkan slogan-slogan atau simbol-simbol rohani. Tapi perhatikan, Tuhan tidak tidur dan Tuhan tidak mungkin tertipu. Hari ini sangat jelas. Kita harus waspada terhadap segala bentuk penipuan, sekecil apapun itu. Sehingga hari kesengsaraan
yang masih akan datang dan yang sedang terjadi tidak akan menimpa kita, anak-anak Tuhan. Kita perhatikan dalam bacaan-bacaan ini. Tuhan akan bertindak adil. Dia tidak mengenal status saudara dan saya. Ketika kita kedapatan melakukan apa yang Dia tidak kehendaki. Seperti bagian firman Tuhan ini, penghukuman Tuhan akan terjadi. Perkabungan tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Tapi mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Meskipun firman Tuhan ini sangat jelas untuk kita hari ini, bahwa tidak ada lagi pengharapan bagi umat Tuhan pada saat itu. Tapi bagi kita masa kini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Selama kita masih hidup, menikmati segala kebaikan Tuhan, itu berarti Tuhan sedang memproses kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita pada minggu pagi hari ini. Dimanapun saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Salam.